Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Serem Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang mengiringi Yesus sebelumnya dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada yang lain, tapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Akhirnya dia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, penampakan Yesus kepada murid-muridnya itu menimbulkan kesan yang sangat variatif, berbeda-beda. Ini terjadi karena beberapa kali Yesus menampakkan diri hanya kepada kelompok orang. Misalnya, kepada Maria Magdalena, kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, dan penampakan kepada para murid lain ketika Thomas tidak ada di antara mereka. Penampakan yang tidak serentak pada semua murid ini jelas membawa tanggapan yang berbeda-beda pula. Ada yang bimbang, ada yang ragu, dan ada juga yang percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dan hidup. Untuk meredam, katakanlah kesangsian para murid, itulah Yesus akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 muridnya ketika mereka sedang makan bersama. Dalam penampakan itu, saudara-saudari, Yesus mengungkapkan kekecewaannya akan kekerasan hati, kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka akan berita-berita tentang kebangkitannya yang disampaikan melalui penampakan. Tetapi saudari-saudara, kendati pun demikian, Yesus mengecam mereka karena kendati Yesus mengecam mereka, Yesus tahu bahwa dia percaya kepada mereka. Dia mengecam mereka tapi tetap percaya juga kepada mereka. Yesus tahu akan kelemahan-kelemahan manusiawi yang bisa saja menggerogoti mereka. Tapi yang paling penting pada para murid adalah bahwa mereka tetap memiliki kerendahan hati untuk bangkit, untuk menerima kenyataan bahwa Yesus memang sungguh bangkit. Dan tetap menyertai mereka, dia ada di antara mereka. Yesus tetap percaya kepada mereka justru karena dia sungguh mengenal mereka secara pribadi. Karena Yesus begitu percaya kepada mereka, maka dia berani memberikan perutusan ini kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah perutusan bagi para rasul, tapi juga bagi kita semua yang hidup pada zaman ini yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, pengikut Kristus, namun sama sekali tidak merasa terdorong untuk mewartakannya. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri, bersembunyi di balik segala kesibukannya, dan sama sekali tidak mau diganggu untuk diajak menggereja, melayani,
menjadi saksi Kristus. Mereka ini perlu merasakan kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Banyak perubahan saudara-saudari terjadi ketika orang sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh hidup. Banyak perubahan terjadi karena merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit. Entahkah itu lewat kejadian-kejadian luar biasa dalam hidupnya, katakanlah sembuh dari sakit yang berat, katakanlah luput dari kecelakaan yang besar, katakanlah keluarga menjadi utuh kembali setelah pergumulan yang hebat dan sebagainya. Ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mendorong orang untuk merasakan bahwa dia sungguh diutus, bahwa dia dibutuhkan, bahwa dia dipercaya oleh Tuhan. Entah melalui kesediaan mengikuti, katakanlah itu kursus evangelisasi pribadi, meditasi, doa taisye, Legio Maria, persekutuan doa karismatik, dan sebagainya. Adorasi, dan macam-macam tradisi Katolik yang mengantar orang untuk semakin sadar akan panggilannya sebagai saksi Kristus. Menyadari kehadiran Tuhan yang hidup mengubah orientasi hidup. Mengubah kesadaran akan apa yang terpenting dalam hidup ini. Sehingga mereka giat menggereja, giat ambil bagian dalam pelayanan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, kita diundang, kita semua, untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang membuat iman kita bertumbuh dan menyemangati kita untuk menjadi saksi Kristus tanpa menunggu Tuhan menyentuh kita secara pribadi melalui macam-macam peristiwa dalam hidup kita. Semoga kita semakin menyadari tanggung jawab ini untuk menjadi saksi Kristus, sebab sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tetap percaya kepada kami meskipun kami seringkali kurang bisa diandalkan. Meskipun kami seringkali kurang percaya, kurang menyadari kehadiran-Mu yang menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, tak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar tentang Dikau, namun seringkali kami tak memiliki keberanian untuk menjadi saksi. Mantapkanlah diri kami untuk berani menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Soalnya Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi saksi Kristus. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.